Selamat datang di Pojok Empati, Pojok Misteri. Jangan duduk sendirian. Aku Rosa dan kali ini aku akan menemani kalian dalam pojok bahasan segmen konspirasi. Di bulan Agustus lalu, dunia perfilman Indonesia banyak merilis film dengan berbagai genre. Salah satunya yang sempat ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia yaitu film Pengabdi Setan 2 Komunian. Film ini merupakan kelanjutan dari film Pengabdi Setan 1 yang pernah menjadi film horor terbaik Indonesia. Nah, Joko Anwar selaku sutradara mengemas film ini dengan sangat epik. Siapa sangka banyak sekali misteri dan teori konspirasi yang ada di dalam film Pengabdi Setan 2. Joko Anwar juga mengatakan bahwa memang benar ada beberapa konspirasi di dalam film ini. Namun, ia enggan menyebutkan konspirasi tersebut karena menurutnya ia tidak ingin mematikan imajinasi seorang penonton. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa film Pengabdi Setan ini diambil dari kisah nyata pengabdi setan dunia. Bahkan pengikut sektenya ada di Indonesia dan diungkap dalam sebuah film ini. Sejumlah teori konspirasi mulai dari sekte Hirosase dalam film Pintu Terlarang tahun 2009, foto-foto konferensi Asia Afrika, sosok Batara dan Darminah hingga teka-teki 17 April dan masih banyak teori-teori konspirasi lainnya. Untuk itu, mari kita bahas teori konspirasi yang ada di film Pengabdi Setan 2 Komunian berikut ini. Yang pertama, misteri Raminom. Sosok Raminom ini telah muncul mulai film Pengabdi Setan 1 hingga di akhir film Pengabdi Setan 2. Dan sampai saat ini, identitas Raminom masih belum diketahui. Dan bisa dilihat bahwa di awal film Pengabdi Setan 2, foto Raminom ini dipajang di dinding bosca. Dan di mana bosca ini adalah tempat para pocong atau mayat yang dibiarkan bersujud menghadap foto Raminom dan seolah-olah menyembah sosok Raminom ini. Sosok wanita yang berpakaian putih dan mengenakan tudung layaknya pengantin ini bukanlah ibu dari Rini. Ia hanya kamuflase untuk menarik target ke rusun angker tersebut. Namun, di sisi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa Raminom ini bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Bisa dikatakan bahwa Raminom adalah utusan dari seseorang. Namun, pengabdinya malah mengagungkan dan menyembah sosok Raminom. Konspirasi yang kedua adalah sosok Batara dan Darminah. Ada sosok Batara dan Darminah di akhir film Pengabdi Setan 1 dan 2 membuat banyak penonton bertanya-tanya, mengapa kedua sosok ini selalu muncul di akhir film? Siapakah kedua pasangan ini? Ada yang menyebutkan bahwa Batara dan Darminah ini merupakan perwujudan dari dua sisi, yaitu sisi kebaikan dan sisi kejahatan. Ada juga yang mengatakan bahwa Batara dan Darminah merupakan the real dead yang tidak ingin muncul dan hanya menjadi penonton ketika kekacauan terjadi di rusun angker tersebut. Pada akhir film Pengabdi Setan 2, mereka terlihat di antara para pemimpin negara dalam konferensi Asia Afrika. Dan dalam foto tersebut tampak wajah mereka tidak bertambah tua, walaupun jarak antara konferensi Asia Afrika dengan setting film Pengabdi Setan 2 berjarak 29 tahun. Konspirasi yang ketiga, misteri tanggal 17 April. Pada film Pengabdi Setan 2, ada adegan di mana Bondi dan teman-temannya menemukan kejanggalan yang ada di foto yang ditempel di dinding. Dalam foto tersebut menunjukkan kejadian-kejadian yang diabadikan setiap tanggal 17 April.
April. Dan benar saja, kejadian yang terjadi di Rusun Angker tersebut tepat pada tanggal 17 April. Di satu sisi ada yang menyebutkan bahwa angka 17 dan angka 4 yang melambangkan bulan April ada kaitannya dengan sisi keagamaan. Gimana menurut kalian? Apakah nyambung? Lanjut, yang keempat adalah sosok Wisnu. Munculnya sosok baru bernama Wisnu ini membuat para penonton bertanya-tanya, dan tentunya muncul berbagai teori bahwa orang tua Wisnu merupakan salah satu anggota pengikut sekte pengabdi setan. Wisnu ini adalah sosok anak kecil yang bisa menggunakan bahasa isyarat, seperti halnya Ian yang merupakan adik terakhir dari Rini yang dijuluki dengan anak setan. Teori lain ada yang mengatakan bahwa nantinya Wisnu ini akan menjadi musuh yang sepadan untuk melawan Ian, dan pada akhirnya nanti akan ada dua kubu, yaitu kubu pengabdi setan yang diwakili oleh Ian dan kubu manusia yang diwakili oleh Wisnu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat? Next, yang terakhir adalah sosok Tari. Sama seperti halnya Wisnu, Tari merupakan sosok baru yang membuat penonton juga semakin bertanya-tanya, sebab Joko Anwar memunculkan sosok Tari ini dengan sangat mencolok. Tari berkali-kali diganggu oleh setan. Awal mula Tari diganggu adalah saat ia mendengarkan radio dan mendengar suara, "Titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan saya sakit, kuburan saya sempit. Mama, jadi saya digigit belatung." Menurut teori-teori yang beredar, dalam scene tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah suara tersebut merupakan suara Tari dari masa depan yang menggambarkan kematiannya saat ia mati di tempat pembuangan sampah. Dan yang kedua adalah suara di radio itu merupakan suara dari anak aborsi Tari, karena di awal film telah disebutkan bahwa Tari disebut sebagai wanita malam, yang juga menjelaskan bahwa Tari adalah pengikut sekte pengabdi setan yang sudah bertobat. Dan ada yang menjelaskan bahwa nantinya sosok Tari akan dijadikan film tersendiri oleh Joko Anwar. Gimana menurut kalian? Itu tadi 5 teori konspirasi yang ada di film Pengabdi Setan. Apakah sekte ini benar adanya? Atau hanya karangan sutradara Joko Anwar saja? Atau mungkin hanya imajinasi dari para penonton setianya? Kalau kamu tahu teori-teori konspirasi dalam film Pengabdi Setan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa.